Halo Scooper, kembali lagi dengan kami, Circle Scope. Di sini dengan Mimin Ivan. Informasi terbaru, kami telah menyediakan saluran WhatsApp Historical Scope. Pada saluran tersebut, kedepannya, kami akan menyediakan rekrutmen bagi siapa yang ingin bergabung sebagai tim dari Historical Scope. Dan bagi yang ingin berkontribusi secara finansial, kami menyediakan layanan donasi di saluran WhatsApp Historical Scope. Saluran tersebut kami sediakan pada kolom deskripsi video ini, agar marilah kita bersama-sama membangun channel ini demi menggali informasi, melihat sejarah, dan menjadi saksi sejarah di masa yang akan datang. Pada video sebelumnya, kita telah membahas bagaimana Hitler menempuh perjalanan menjadi sosok penguasa dalam negara Jerman, sehingga mengubah Jerman menjadi negara fasis di bawah naungan Partai Nazi. Juga bagaimana awal Hitler membangun koalisinya yaitu dengan Italia dan Soviet yang akan menuju Perang Dunia Kedua. Pada video kali ini kita akan melanjutkan dari part video sebelumnya. Pada tanggal 1 September tahun 1939, Jerman melancarkan invasinya di Polandia dengan menyerang dari barat. 2 hari kemudian, Prancis dan Inggris menyatakan perang terhadap Jerman yang memulai Perang Dunia Kedua. Pada 17 September tahun 1939, Soviet menyerang Polandia dari timur yang membuat Polandia jatuh dengan cepat. Jerman dan Uni Soviet kemudian membagi pengadilan atas Polandia pada awal tahun 1940 sesuai dengan protokol rahasia yang dilampirkan pada Fakta Non-Agresi, yaitu Fakta Molotov-Ribbentrop. Itulah gambaran singkat yang akan kita bahas pada video kali ini. Pada 1 September tahun 1939, pasukan Jerman di bawah kendali Adolf Hitler membombardir Polandia di darat dan dari udara. Peristiwa yang disebut sebagai penyerbuan Polandia atau kampanye September inilah yang memicu terjadinya Perang Dunia Kedua. Invasi terhadap Polandia dilakukan oleh Nazi Jerman dan kemudian disusul oleh Uni Soviet pada 17 September tahun 1939. Kampanye militer ini berakhir pada 6 Oktober tahun 1939 setelah Jerman dan Uni Soviet menduduki seluruh Polandia. Sebelumnya, pada tahun 1933, Partai Nazi di bawah pimpinan Adolf Hitler resmi berkuasa penuh di Jerman. Langkah berikutnya, Hitler berusaha merebut beberapa daerah bekas kekuasaannya yang diserahkan kepada negara lain dalam Perjanjian Versailles setelah Perang Dunia Pertama. Salah satunya adalah kota Danzig. Kota Danzig dulunya adalah bagian dari Jerman yang kemudian menjadi kota merdeka setelah Perjanjian Versailles. Kota merdeka Danzig dan Jerman dipisahkan oleh wilayah koridor yang dihuni oleh mayoritas Polandia. Dari sini adalah gambaran mengapa Jerman menyerang Polandia. Untuk memperkuat rencana penyerangan pada Januari 1934, sebelumnya Hitler menandatangani Fakta Non-Agresi dengan Polandia. Alasan Hitler melakukan hal ini sebenarnya adalah untuk mencegah kemungkinan aliansi militer antara Prancis dan Polandia yang dapat membahayakan Jerman. Hal tersebut termasuk dalam strategi Hitler, di mana Jerman harus lebih dekat agar Prancis tidak mendahului pendekatan dengan Polandia. Dalam banyak kesempatan, Hitler berjanji akan mengembalikan kembali kota Danzig dan koridor untuk membebaskan masyarakat berdarah Jerman yang hidup di wilayah tersebut. Penduduk kota Danzig yang didominasi bangsa Jerman pun sangat mendukung kotanya digabungkan kembali ke Jerman, tetapi Polandia menolaknya. Pada tahun 1937, Jerman mulai meningkatkan permintaannya akan kota Danzig, sambil mengusulkan agar jalan raya ekstrateritorial dibangun untuk menghubungkan Prusia Timur dengan Jerman yang melintasi koridor Polandia. Polandia juga menolak proposal itu, khawatir bahwa setelahnya akan semakin tunduk kepada kehendak Jerman dan akhirnya kehilangan kemerdekaannya, seperti yang dialami oleh Ceko. Ketika Jerman melanggar perjanjian Munich, Inggris dan Prancis akhirnya merespon dengan menjamin keutuhan negara Polandia. Alhasil, Hitler memilih merundingkan Fakta Non-Agresi dengan Uni Soviet. Pada Agustus tahun 1939, Jerman dan Uni Soviet diam-diam menandatangani Fakta Molotov-Ribbentrop. Fakta itu menyatakan bahwa Polandia akan dipecah dan dibagi di antara Jerman dan Uni Soviet.
Seminggu setelah fakta itu ditandatangani, Jerman mulai melancarkan serangannya terhadap Polandia. Perjanjian Jerman dan Uni Soviet sudah kita bahas pada video sebelumnya, yaitu Jerman dalam Perang Dunia Kedua Part 1. Terbentuknya Fakta Tripartit, menandai masuknya Jepang ke blok poros yang melawan blok sekutu pada Perang Dunia Kedua. Setahun sebelumnya, Jerman dan Italia telah meresmikan aliansinya dalam blok poros melalui Fakta Baja. Fakta Baja juga kita pernah bahas dalam video part sebelumnya. Melansir ensiklopedia Holocaust, blok poros pada dasarnya terbentuk karena kepentingan yang sama di antara Jerman, Italia, dan Jepang. Yang pertama adalah kepentingan ekspansi wilayah melalui penaklukan militer dan perombakan tata kehidupan internasional setelah Perang Dunia I usai. Sedangkan yang kedua adalah penghancuran atau netralisasi komunis Uni Soviet. Adolf Hitler yang menjadi Kanselir Jerman pada tahun 1933 dengan cepat mengonsolidasikan kekuasaan dan mengangkat dirinya sebagai pemimpin tertinggi, yaitu Führer. Pada 22 Mei tahun 1939, Jerman dan Italia meresmikan aliansi militernya dengan pembentukan Fakta Baja yang disebut menjadi tanda terbentuknya blok poros awal. Saat itu Jepang tidak menyepakati Fakta Baja karena masih ingin fokus pada masalah Uni Soviet, sedangkan Italia dan Jerman ingin fokus pada masalahnya dengan Inggris dan Prancis. Jepang akhirnya resmi bergabung dalam blok poros ketika menandatangani Fakta Tripartit bersama Jerman dan Italia pada 27 September tahun 1940. Dengan adanya fakta ini, Italia, Jerman, dan Jepang akan saling mendukung dan membantu jika salah satu diserang oleh negara manapun yang belum terlibat Perang Dunia Kedua. Para sejarawan mengartikan Fakta Tripartit ditujukan langsung bagi Amerika Serikat yang saat itu masih berusaha untuk netral sebelum terlibat Perang Dunia Kedua dan masuk dalam blok menjadi sekutu. Dengan adanya Fakta Tripartit, Jepang mengakui kepemimpinan Jerman dan Italia dalam pembentukan tatanan baru di Eropa. Sedangkan Jepang diberikan kekuasaan atas Asia Timur Raya. Pemerintah Jepang, Jerman, dan Italia mempertimbangkan sebagai persyarat bagi perdamaian abadi bahwa semua bangsa di dunia diberi tempat masing-masing yang layak. Telah memutuskan untuk bersiaga dan bekerjasama di kawasan Asia Timur dan kawasan Eropa, di mana tujuan utama ketiga negara adalah untuk membangun dan mempertahankan tatanan baru untuk memajukan kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat yang bersangkutan. Lebih jauh lagi, keinginan ketiga pemerintah untuk memperluas kerjasama dengan negara-negara di dunia yang memiliki tujuan serupa untuk mewujudkan perdamaian dunia. Sejalan dengan itu, pemerintah Jepang, Jerman, dan Italia telah menyepakati beberapa hal sebagai berikut. Pasal 1, Jepang mengakui dan menghormati kepemimpinan Jerman dan Italia dalam pembentukan tatanan baru di Eropa. Pasal kedua, Jerman dan Italia mengakui dan menghormati kepemimpinan Jepang dalam pembentukan tatanan baru di Asia Timur Raya. Pasal ketiga, Jepang, Jerman, dan Italia setuju untuk bekerjasama dalam usaha, seperti yang disebutkan sebelumnya. Ketiga negara juga berusaha menolong satu sama lain dalam bidang politik, ekonomi, dan militer, bila salah satu dari pihak yang menandatangani fakta diserang oleh negara yang sekarang ini tidak terlibat dalam perang di Eropa atau dalam konflik Jepang-Cina. Pasal 4, untuk melakukan pelaksanaan fakta ini, komisi teknis akan dibentuk segera oleh pemerintah Jepang, Jerman, dan Italia tanpa ditunda-tunda. Selama Perang Dunia Kedua berlangsung, sejumlah negara bergabung dengan blok poros dengan menandatangani Fakta Tripartit. Berikut ini beberapa negara yang bergabung blok poros dan menandatangani Fakta Tripartit selama Perang Dunia Kedua, yaitu Hungaria yang bergabung pada 20 November tahun 1940, Rumania yang bergabung pada 23 November tahun 1940, Slovakia yang bergabung 24 November tahun 1940, Bulgaria yang bergabung pada 1 Maret tahun 1941, Yugoslavia yang bergabung pada 25 Maret tahun 1941, Kroasia yang akhirnya bergabung pada 15 Juni tahun 1941. Jadi itulah bagaimana awal terjadinya Perang Dunia Kedua di Eropa, yang sehingga menarik Jepang untuk ikut serta bergabung dalam satu koalisi bernama Tripartit yang memiliki tujuan yang sama maupun di Eropa atau di Asia sekalipun. Mungkin hanya itu saja pembahasan kita untuk kali ini. Video kali ini barulah awal dari Perang Dunia Kedua.
dan pastinya perjalanan akan panjang. Jangan berkecil hati, kami akan secepatnya melanjutkan ke part berikutnya. Saya Minivan, pamit undur diri.